Ya, balik lagi di YouTube Auto Channel 57. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga kita diberi rezeki yang berlimpah, diberi kesehatan, diberi nikmat, nikmat dan berkah, diberi kelancaran dalam menjalani hidup sehari-hari. Oke. Nah, kali ini kita mau bahas unit yang ada di depan kita nih. Di depan kita ini udah ada unit Toyota Vios Limo tahun 2015 warna merah candy. Nah, kalau kemarin kan udah sempet nge-review tahun 2014 ya, 2013 atau 14 warna merah candy tapi yang udah modif. Ini sekarang mau review yang standarnya gitu. Jadi biar kalian ada bayangan nih standarnya tuh kayak gimana sih kira-kira. Nah, terus mau di upgrade-nya apa aja sih kira-kira yang cocok untuk warna merah candy ini gitu. Nah, ini kebetulan di belakang ini ada warna merah juga, cuman kayaknya bukan merah candy deh. Ini kayak merah Ferrari. Ini Vios Limo Gen 2 ya. Ini kayaknya punya karyawan internal. Ini juga ada Gen 2 juga, punya karyawan juga. Oke. Tapi kali ini khusus untuk kali ini kita bakal nge-review unit Vios Limo tahun 2015 warna merah candy ini. Gen 3 ya, generasi 3. Ini kalau dilihat dari depannya sih dari eksteriornya ya. Dari bagian depan itu bumper masih aman, lampu masih oke ya. Kalau dilihat-lihat ini masih aman, so far so good semuanya. Paling ya tinggal diupdate sih. Sama ini sih tinggal dipoles nih. Kan kelihatan agak kotor ya. Ini kena hujan kemarin. Padahal baru dicuci tapi sorenya hujan. Jadi ya agak kotor sedikit, nggak apa-apa lah ya. Nah, kita coba sambil muter ya. Ini kalau dari depannya udah tadi masih oke. Ini kita jalan ke samping sebelah kanan. Unitnya masih oke banget sih. Kalau dilihat dari luar ya, dari bodinya ini masih oke semuanya. Masih oke. Tuh, masih pada mulus. Ini juga catnya nggak belang ya. Kalau dilihat catnya juga masih bagus. Nah, ini kita lihat ini presisi nggak sih belakang ini nih, tuh presisi ini. Jadi kemungkinan tidak bekas laka samping kiri lagi, atau bagian samping kiri itu tidak bekas laka. Kalau dilihat-lihat di belakang juga masih aman, lampu reflektornya juga masih bagus ya. Lampu reflektornya masih bagus. Kalau dilihat belakang masih presisi juga sih. Untuk kap bagasinya atau pintu bagasi belakang ini masih oke ya. Lampu stop lampnya juga masih oke, masih bagus. Nah, cuman paling ya ini sih, kalau kita jujur-jujuran aja, cuman ini sih masih bisa dirapetin nanti sama Bang Wahyu, nih masih bisa. Jadi ya aman lah, ini mah minor lah istilahnya, masih bisa diperbaiki gitu. Tapi ya so far bumper belakang pun masih kelihatan bagus. Seperti itu. Kita jalan ke samping sebelah kanan. Ya, ini kotor-kotor belum dicuci aja sih. Tapi kalau dari segi bodi, oh ya, coba kita mundur sedikit. Kita lihat masih presisi kan yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan juga kelihatannya masih presisi ya. Masih presisi. Jadi kemungkinan besar juga ini tidak bekas laka samping kanan. Jadi untuk samping kanan kiri itu ini udah bebas laka ya. Tapi nanti untuk yang depan dan belakang kita bisa lihat dari kap mesin yang ini. Kalau belakang kap bagasi, kalau yang depan kap mesin ini. Nanti kita lihat ya. Sekalian cek mesin sama cek bagasi. Nah, untuk ban sendiri juga ini kelihatannya bannya ya mungkin butuh diganti sih nanti.
Tapi enaknya lagi sih sekalian ganti pelek gitu. Kalau warna merah ini ganti pelek kayak kemarin itu agak sporty, tapi itu harus nambah kalau menurut gue ya harus nambah body kit lagi. Tapi kalau kalian mau kayak gini aja, nanti coba gue pilihin pelek yang bagus untuk tanpa body kit gitu. Jadi biar fitmentnya asik, biar dilihatnya masih manis, masih kinyis. Nah untuk depan bagian kanan ini berarti ini juga masih oke, so far so good ya. Untuk luarnya tuh nanti kita lihat. Kita masuk dulu yuk ke dalam. Nah ini kalau dilihat untuk standarnya ya, ini masih window by power, bukan power window. Jadi ya kalian kalau nggak mau capek, kalian bisa upgrade ke power window gitu. Jadi kalian tinggal pencet, kaca turun. Oke, kita masuk. Nah sekarang udah ada di dalam, kita ke belakang dulu ya untuk lihat nih plafonnya masih bagus nggak sih. Kalau dilihat ya, ini plafon masih bagus. Nanti tinggal ini si PR tinggal bersihin doang. Belakang juga masih oke ya. Ya ini juga masih ada anti fog kalau nggak salah. Yang garis-garis ini nih itu anti fog. Jadi biar kaca bagian belakang itu tidak mengembun gitu. Jadi itu anti fog juga perlu ya. Ini masih ada anti fog, berarti masih bagus. Kemungkinan besar kaca belakang itu masih orisinil bawaan pabriknya gitu. Kalau dilihat ya ini paling minus-minus kotor, ini dipoles lagi sih nanti oke lagi sih. Udah free poles juga ya kita ya. Nah ini lampu kabin tengahnya masih nyala ya. Lampu kabin tengah masih nyala. Nah untuk legroom, ini legroomnya tuh, ini gue tinggi 160-an, ini legroomnya masih lega banget. Kedepannya tuh jauh banget sih. Jadi aman banget nih kalau kalian tinggi 160. Paling headroomnya aja yang untuk tinggi 170 ke atas mungkin yang agak sedikit mentok-mentok ya, atau kejedut-jedut gitu. Tapi kalau untuk yang 160-an untuk di belakang sih masih aman banget ya. Ini masih jauh, jadi kemungkinan kejedotnya itu masih dikit gitu. Oke, coba kita ke depan yuk. Nah ini sekarang kita udah ada di depan. Mobil juga ini gua nyalain ya, soalnya lumayan gerah. Nah ini kita mulai dari sini dulu nih. Nah fokus. Nah ini lampu kabin depan atau lampu baca depan itu masih nyala dua-duanya. Ini ya standar lah ya. Ini kalau nggak salah ya, kalau yang depan ini belum ada kaca cermin, belum ada cermin. Kalau mobil-mobil sekarang kan udah ada cermin sama lampu, tapi kalau ini belum. Ini juga udah kita pasang kaca film poni ya, atau sun visor ini. Nah ini kalian tahu nggak buat apa ini tuh? Ini yang bintik-bintik ini, kalau nggak salah ini bintik-bintik ini itu untuk sinyal deh, kalau nggak salah sinyal radio ya, kalau tidak salah. Oke. Nah sekarang ini untuk tipnya, ini nyalainnya gue yang mana ya nyalainnya? Gue nggak tahu sih nyalainnya yang mana. Cuman nanti kalau kalian beli ini pasti kita hidupin, atau kalian mau langsung ganti ke head unit yang double din, yang touchscreen atau Android boleh juga. Pokoknya cincai lah sama kita. Nah kalau untuk panel dashboard sendiri sini kalau kalian lihat ini masih asik banget, masih enak. Gak banyak bocah-bocah. Paling kalau kelihatan ini ada sedikit bekas kode pintu atau kode lambung dari mobil ini. Mobil operasional taksi ini dulu kan operasional taksi. Ini masih ada ceplakan kode pintu atau kode lambungnya. Nanti bisa dihilangin juga sih. Terus ini ya paling ini sih sama ini minor, masih bisa diperbaiki lah. Masih bisa di handle sama Bang Wahyu juga. Oke. Untuk
Ini panel AC-nya ya. Panel AC-nya masih standar, masih yang analog, belum yang digital. Untuk AC-nya sendiri ini masih dingin, semburannya juga masih kencang ya, semburan anginnya masih kencang, AC-nya masih dingin. Ini juga masih berfungsi dengan normal, dengan baik. Cuman ya masih standar aja, belum digital gitu. Nah, ini yang mungkin kalian sedikit perlu tahu juga. Nah, ini bukan bekas banjir ya. Kalau kelihatannya ini tuh soket lighting atau port lighting gitu. Jadi ini bisa buat ngecas, atau biasanya kalau mobil zaman dulu tuh ada, kalau kalian tahu, kayak buat nyalain rokok gitu. Nah, ini biasanya di sini, cuman ini nggak ada. Jadi kalian bisa buat ngecas aja sih. Ini paling tuh, ini ada standar volt, wattnya dan ampernya ya kalau nggak salah. Nah, kalau dilihat di kamera ini mungkin emang agak berkarat, cuman kalau dari langsung sih ini bukan kayak berkarat ya, kayak jamur atau kotor aja gitu. Tapi ini bukan karat guys ya, ini bukan karat, tapi kalau di kamera emang gue lihat ini kayak berkarat gitu. Cuman beda lah kalau karatan bekas banjir sama yang ini kan ya istilahnya natural, karena emang mobil dipakai jadi pasti kayak gini gitu. Ini kan dulu buat ngecas pengemudi juga kan, jadi emang terlihat seperti gitu, kotor atau mungkin jamuran ya, kita nggak tahu sih. Jadi kemungkinan besar ini mobil bebas banjir, bebas laka. Nah, untuk kilometernya nih coba kita liatin. Ayo, siap, 1 2 3. Tara majreng, kilometernya 350.000 ya. Kalau untuk gua pribadi, untuk kilometer 350.000 ini masih sangat normal. Kenapa? Karena dengan standar kita, standar dari Bluebird itu, untuk kilometer 300.000 ke atas itu sudah turun mesin setengah ke atas. Jadi parts atau spare part mesin setengah ke atas itu udah diganti. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk turun mesin lagi, untuk ganti-ganti spare part setengah ke atas itu udah kita lakuin gitu, sesuai standar kita seperti itu. Jadi ya menurut gua masih cincai lah untuk kilometer 350.000 unit tahun 2015 ini masih oke banget. Berarti ini mobil sehat banget ya, jarang ngandang ke bengkel kalau menurut gua. Ini dipakai terus. Nah, ini ya standar sih, ini ada cup holder. Di sebelah sini juga ada cup holder ya. Terus ini apa namanya, dashboard penyimpanan. Ini cakep sih kalau dibikin panel dashboard, panel pintunya dibikin two tone gitu, jadi ada dua warna, dibikin sporty. Mungkin ada apa namanya, list merahnya, atau ya list merah lah, atau jahitan merah gitu, jadi merah hitam, itu ganteng banget sih, lebih kelihatan garang gitu. Oke, paling segitu. Coba kita ke belakang dulu kali ya, buat ngelihat bagasinya. Oke, kita ke belakang. Nah, ini belakangnya. Nah, ini belakangnya tuh udah sesuai standar ya. Ini juga ada karpet, nanti bakal kita taruh ke dalam. Ini ada dongkrak, ada engkolannya ada, atau putaran buat muterin dongkrak, sama kunci ban itu ada. Oke, aman semua. Nah, ini kita cek ya, list ini biasanya kalau bekas laka ini tuh ada ya, kelihatan lah kayak bekas laka gitu, bekas perbaikan. Cuman kemungkinan besar ya, aduh kurang kelihatan, cuman kalau dilihat kemungkinan besar ini tidak bekas laka, soalnya ini rapih seperti awal dari pabriknya gitu. Aduh, ngeblur. Ya udah, kita ke depan aja karena ngeblur. Nah, ini sekarang kita udah ada di depan. Di depan kita udah terlihat ruang mesin dan mesinnya yang sedang menyala ya. Ini kalau dilihat tidak ada bekas rembes. Ya, masih aman, masih normal ya. Fungsi dari mesinnya sendiri masih normal semua. Tuh, masih oke. Ntar ruang mesinnya juga kita bersihin. Oh ya, untuk cek bekas laka atau tidak nih,
Coba kita cek bagian depan, taruh ngeblur. Nah, kita cek bagian depan. Nah, ini sih cuman cat ngelotok doang ya. Cuman bukan bekas laka. Kalau bekas laka nggak kayak gini sih. Gitu. Ini cat ngelotok doang. Ini masih aman. Masih aman semua. Ini sih cat ya. Karena panas nih. Ini tuh empuk, nggak keras. Tuh. Ini cat ini ngelipet. Tuh, ini tuh masih rapih semuanya. Jadi ini masih aman banget sih. Jadi ini menurut analisa gua, kemungkinan besar untuk unit yang ini ya, yang ada di depan kita ini bukan bekas laka, bukan bekas banjir. Jadi aman semua. Oh ya, sama ini nih paling yang bisa gua kasih tahu. Ini kalau masih ada ini, kemungkinan besar ini kap mesinnya tidak pernah diganti dan masih bawaan pabrik gitu. Kalau udah diganti atau bekas laka, kemungkinan ini tuh udah nggak ada, tapi ini masih ada. Jadi kemungkinan besar ini tidak bekas laka atau kapnya pernah diganti gitu guys. Cuman ya beda lah, pokoknya beda kalau bekas diganti tuh gitu. Jadi ini kemungkinan besar emang mobil sehat sih, dari awal juga mobil sehat. Nanti kita coba test drive atau kita bawa jalan-jalan biar kalian tahu nih, ini ada kendala di apa aja sih kira-kira gitu. Ntar kita tutup dulu ya. Nah, menurut analisa gua paling seperti itu sih. Ini mobil bebas laka ya, bukan bekas laka ataupun bekas banjir. Jadi ini unit masih aman. Kilometer juga menurut gua kilometer sehat sih. Dengan tahun 2015 kilometer 350.000, menurut gue ini mobil sehat ya. Pada zaman dulu pas dia dipakai operasional, ini mobil jalan terus, jarang ngandang di bengkel gitu. Berarti ini drivernya juga good. Ini dulu yang bawa unit ini. Kalau ini kayaknya yang make unit ini dulu drivernya apik, jadi jarang ngandang di bengkel. Kenapa? Kilometernya tinggi gitu guys ya. Gitu brother-brother ya. Nah, bagi kalian nih, aduh gagal fokus gue sama unit ini nih, sama Gen 2 warna merah Ferrari itu kayaknya dia, soalnya beda. Oke. Balik lagi, bagi kalian yang mau booking atau langsung bungkus unit yang ini, boleh langsung telepon atau WhatsApp gue di 0822 9527 7364 gitu. Langsung telepon atau WhatsApp aja untuk nanya-nanya atau mungkin langsung bungkus atau mau konsultasi dulu enaknya di upgrade kayak gimana, boleh. Pokoknya langsung aja ya, hubungin di nomor tersebut. Nanti gua taruh nomor gua di box deskripsi juga. Oke, paling segitu aja ya untuk video atau konten kali ini. Jangan lupa juga di subscribe channel AA Auto channel 57 ya, di YouTube AA Auto channel 57, di subscribe biar gue makin semangat kontennya. Jangan lupa juga di like video-video dari AA Auto channel 57 ya. Like aja biar video-video gue tuh muncul ke beranda orang lain gitu. Rata-ratanya sih ke teman kalian, cuman ada kemungkinan besar juga bisa muncul ke orang yang tidak kalian kenal gitu, ke beranda YouTube orang yang kalian tidak kenal. Oke, jangan lupa juga di-share buat teman-teman kalian atau siapapun itu yang sedang nyari unit bekas taksi Bluebird, Silver atau Golden. Oke, boleh langsung di-share aja. Jangan lupa juga di komen, biar ngeramein aja komen, kita diskusi santai di kolom komentar. Oke, paling sekian dulu untuk video atau konten kali ini. Sampai bertemu di video atau konten selanjutnya. Dadah.